Bismillahirrahmanirrahim. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruq hinama qala subhanahu wa ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di halaqah Visa Fikih Islam dan Bahasa. Ini halaqah yang ketiga, masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum air. Nah, pada hadis kali ini kita masih membahas hukum air. Kita akan membahas dari fikih hadisnya pertama, lalu setelah itu dari hadis itu sendiri, ditutup dengan pembahasan bahasa dari hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma walaba ala rihihi aw ta'mihi aw launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu pun, oleh apapun, kecuali oleh sesuatu yang mendominasi, yang mengalahkan atau yang merubah baunya atau rasanya atau warnanya. Dan di dalam riwayat lain menggunakan lafaz yang berbeda, air itu suci kecuali jika baunya berubah atau rasanya atau warnanya dengan najis yang terjadi atau terjatuh di dalam air tersebut. Nah, secara umum hadis ini menerangkan bahwa air itu punya 3 sifat yang penting, yaitu pertama baunya, kedua rasanya, ketiga warnanya. 3 sifat ini menjadi kunci penentu apakah air tersebut suci atau tidak, bisa mensucikan atau tidak. Nah, di riwayat yang kedua tadi disebutkan bahwa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Binajasatin tahdutsu fihi, sebab najis yang jatuh atau terjadi ke dalam air tersebut. Air, jika ada salah satu saja dari 3 sifat itu yang berubah, salah satu saja, maka hukum airnya berubah, apalagi jika 3-tiganya berubah. Nah, kalau air berubah karena kemasukan benda yang najis, misalkan di bak di samping musola ini ya, kamar mandi samping musola, masuk ada bangkai tikus ke situ. Tikus nyemplung ke situ lalu mati di dalamnya. Lalu dari air 2 bak yang besar itu, airnya warnanya masih jernih, terus rasanya pun masih tawar, tapi baunya menyengat, bau bangkai yang menyengat. Nah, ini kan berubah salah satu dari 3 sifat air tersebut, maka hukum airnya berubah. Dan perubahan hukum air itu pun berbeda. Kalau dia kejatuhan benda najis dan sifatnya berubah, maka airnya tidak lagi suci, tidak lagi bisa mensucikan. Jadi sudah tidak bisa dipakai untuk berwudu, sudah tidak bisa dipakai untuk mandi. Nah, bagaimana dengan air yang kejatuhan benda suci? Nah, di sini diterangkan oleh musannif Kitab Ibanatul Ahkam, yaitu Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa jika ada air yang kejatuhan benda suci misalkan batu, kapur,
atau bahkan mungkin teh, kopi, dan lain sebagainya. Itu kan benda-benda suci, benda yang tidak najis maksudnya. Dan salah satu atau ketiga sifatnya berubah, maka hukum air tersebut berubah juga. Namun perubahan air yang terkena atau terjatuh di dalamnya benda suci berbeda dengan benda najis. Perbedaannya di mana? Kalau tadi air yang kena benda najis itu tidak lagi suci, tidak lagi mensucikan. Kalau air yang terkena benda suci lalu sifatnya berubah, dia tetap suci, gitu. Zat airnya tetap suci, namun sudah tidak bisa mensucikan hal lain. Mensucikan dalam artian tidak bisa dipakai berwudu, tidak bisa dipakai untuk mandi besar, mandi wajib, mandi sunnah, dan lain sebagainya. Tapi secara adat manusia dari dulu sampai sekarang, air yang berubah karena benda suci tersebut selalu digunakan untuk hal-hal lain. Contohnya dari makan, minum, dan lain sebagainya. Air teh, air kopi, air mawar, dan lain sebagainya. Itu air yang kejatuhan benda suci. Itu adalah fikih dari hadis yang telah dibacakan, yaitu hadis ketiga di Bulughul Maram. Adapun pembahasan hadis itu sendiri, tadi saya bacakan ada lafaz wa dha'afahu Abu Hatim. Kenapa Abu Hatim kok mendoifkan hadis ini? Setelah saya teliti di sini dan di beberapa qaul yang lainnya, ternyata Abu Hatim mendoifkan hadis ini karena di dalam riwayat hadis ini ada rawi yang namanya Rishdin bin Sa'ad. Rishdin bin Sa'ad ini adalah orang Afrika yang soleh. Namun keberadaan Rishdin bin Sa'ad di dalam riwayat atau sanad hadis ini menyebabkan hadis tersebut lemah. Kenapa? Karena ternyata Rishdin bin Sa'ad ini walaupun dia soleh, dia pelupa. Dia pelupa, dia sering lalai. Dan di sisi lain, Rishdin bin Sa'ad ini sering atau senang meriwayatkan hadis tanpa menelusuri hadis tersebut. Jadi hadis apa saja yang dia dengarkan, yang dia dapat, dia riwayatkan ke orang lain gitu. Dan ini berbahaya dalam ranah ilmu hadis, ini berbahaya. Orang seperti ini berbahaya. Tindakan tersebut bisa menyebabkan hadis-hadis itu rancu. Maksudnya gimana? Ada kemungkinan, ya gimana kalau ternyata Rishdin bin Sa'ad ini meriwayatkan hadis maudhu sedangkan dia tidak menyadarinya gitu. Dan ini berbahaya bagi sanad hadis. Makanya Abu Hatim mendoifkan hadis tersebut karena di dalamnya ada rawi bernama Rishdin bin Sa'ad dengan rincian yang tadi saya sebutkan. Nah itu dari hadis itu sendiri. Lalu terakhir sebelum kita tutup, membahas tentang bahasanya. Di hadis ini disebutkan innal ma'a la yunajjisuhu syai'un. La yunajjisuhu syai'un. La di sini adalah huruf atau kalimat yang bersebelahan dengan fi'il mudhari'. Dan la inilah apa? Kira-kira. Lalu saya cari di Mausu'atun Nahwi wa Sorfi karangan Dr. Emil Badi Yakub. Beliau menuliskan di kitab Mausu'ah tersebut, Mausu'ah artinya ensiklopedia. La itu ada 7 macam. La, lam, terus alif ya. La itu ada 7 macam. Yang pertama la nahi, yang kedua la atof, yang ketiga la nafi. Lalu la nafi yang beramal dengan amalnya laisa. Lalu la nafi lil jinsi, la jawab, yang terakhir la zaidah. Nah, terus la yang ada di hadis ini la apa? La yang mana? La yang keberapa? Ternyata la di hadis ini adalah la nafi saja, bukan la nafi yang beramal seperti amalnya laisa, bukan la nafil jinsi, tapi la nafi saja. Dari mana bisa tahu itu la nafi saja? Karena dia bersandingan dengan fi'il mudhari', yaitu yunajjisu. Yunajjisu di sini fi'il mudhari' bersandingan atau berjejeran dengan la, yang akhirnya membuat la tersebut masuk ke kategori la nafi saja, bukan la nafi
yang beramal seperti amal laisa atau la nafi lil jinsi, tapi la nafi saja. Seperti itu pembahasan hadis nomor 3 dari kitab Bulughul Maram dengan syarah Ibanatul Ahkam. Saya cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsira. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.